Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak rahimakumullah, sambil menikmati jamuan makan, insyaallah kita malam ini akan mengadakan sebuah kajian yang insyaallah temanya sekitar berbakti kepada orang tua, ya, birrul walidain. Dalam sebuah riwayat hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan sebuah kisah. Tentu saja ini adalah kisah nyata, kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat artinya adalah kisah-kisah yang terjadi di zaman sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Jadi kalau kita mendengar kisah Israiliyat, ya, tentang kisah-kisah zaman dahulu, ya, zaman-zaman Bani Israel, misalkan umat-umat terdahulu, maka kata Nabi SAW, kalau memang itu adalah hadis yang sahih maka diterima, kalau memang tidak benar maka tidak diterima. Nah, ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kisah itu Nabi SAW mengisahkan bahwa ada 3 orang yang sedang mengadakan sebuah perjalanan. Ketika di tengah jalan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Dan karena kondisi hujan, mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gua, ya, di sebuah gunung. Tiba-tiba tanpa mereka sadari atau tanpa mereka ketahui, ada batu besar yang jatuh dan menutup mulut gua tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Mereka sudah berusaha sedemikian rupa, tapi tetap gagal, tidak bisa keluar, tidak bisa terdorong itu batu karena saking besarnya. Sohroh itu artinya batu besar, tidak bisa didorong, padahal 3 orang, ya. Akhirnya salah satu dari mereka punya semacam gagasan atau ide, mungkin ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata kepada 2 orang kawannya, bagaimana kalau kita masing-masing kita melihat amal soleh apa yang pernah kalian lakukan, dan itu kalian lakukan dengan cara yang ikhlas karena Allah, lalu kita berdoa dengan amal soleh tersebut. Kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh tersebut supaya Allah selamatkan kita bisa keluar dari gua ini. Maka yang pertama, orang pertama, ya, laki-laki pertama, dia berdoa kepada Allah begini, Allahumma innali walidani, ya, syaikhani kabiran. Ya Allah, saya punya 2 orang tua. Kedua orang tua saya masih hidup, ibu bapak saya punya kedua orang tua, ibu bapak yang keduanya sudah lanjut usia. Syaikhani kabirani, sudah syekh, bahkan syekh kabir, udah sepuh, udah lanjut usia. Dan Engkau Maha tahu ya Allah, aku punya kebiasaan berbakti kepada kedua orang tua yang sudah lanjut ini. Dengan cara apa? Di samping beliau punya 2 orang tua yang sudah lanjut sepuh, lanjut usia, beliau juga punya anak-anak yang masih kecil. Punya keluarga. Sampai punya keluarga sendiri, beliau pun mengurus kedua orang tuanya di satu rumah dengan beliau. Dan saya punya kebiasaan, kata beliau, kalau beliau kerja, ya, mencari rumput, kayu bakar untuk hewan ternaknya, itu kalau pulang sore hari, habis pulang, ya,
Kemudian beliau selalu memerah susu sapi untuk kedua orang tuanya. Sore hari kemudian memerah susu dikasihkan kepada orang tuanya untuk diminum. Dan itu kebiasaan beliau setiap hari, berjalan selama sekian lama. Sudah menjadi tradisi beliau, kebiasaan beliau, amal soleh beliau. Qadarullah, suatu hari laki-laki ini mencari kayu bakar rumputnya agak jauh dari rumah. Gak tahu bagaimana alasannya, jauh dari rumah. Pas pulang ke rumah, beliau memerah susu sebagaimana biasa, tapi sudah malam karena memang jauh ya, jadi pulangnya pun agak telat. Pas datang pada orang tuanya sudah tertidur kedua-duanya. Ibunya sudah tidur, bapaknya pun sudah tidur. Dan beliau punya kebiasaan ya, kalau beliau memerah susu, yang pertama kali beliau kasih adalah dua orang tuanya sebelum anak-anaknya. Jadi beliau ngasih dulu orang tuanya sebelum ngasih kepada anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil. Karena sudah tidur, ibu bapaknya sudah tidur, beliau menunggu ya sampai bangun. Tapi tidak berani juga membangunkan gitu. Saking bakti atau saking segan dan hormat kepada orang tuanya, tidak berani membangunkan kedua orang tuanya untuk minum susu. Dan laki-laki ini terus menunggu sambil memegang susu di gelasnya, mudah-mudahan orang tuanya bangun. Sedangkan anak-anaknya menangis karena ingin minum susu gitu kan, menangis. Tapi laki-laki ini bersikeras atau bersikukuh ingin orang tuanya dulu. Ditungguin sampai jam 8 malam belum bangun. Terus tunggu sampai terbit fajar baru bangun. Ya Allah, jika seandainya perbuatanku itu engkau ridho dan aku mengharap ya keridhoanmu, mengharap wajahmu, maka bukakanlah batu ini. Dia berdoa seperti itu. Ketika dia berkata maka bukakanlah batu ini, set, terbuka sendiri itu batu, tanpa didorong, tanpa apa, cukup dengan doa ya. Ini salah satu bukti dalil bahwa ternyata doa itu bisa merubah sesuatu yang sudah angkat tangan kita. Kan tiga orang ini sudah angkat tangan, udah nggak bisa didorong batu, nggak bisa, tenaganya kurang, saking besarnya batu. Akhirnya mereka angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menegakkan kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbuka. Akhirnya yang dua tersebut berdoa dengan amalnya masing-masing. Nah di sini salah satu bukti bahwa orang yang berbakti kepada orang tua itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun bisa meniru seperti ini. Misalkan Bapak sedang ada masalah, ya, Bapak bisa berdoa dengan salah satu amal Bapak. Misalkan, ya Allah, saya pernah bersedekah kepada orang miskin ini, tolong lepaskan saya dari masalah ini, bisa. Tolong sembuhkan, bisa. Nah, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana birrul walidain atau bakti kepada orang tua ini di dalam posisi Islam itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan semua kita pasti punya orang tua, pasti punya ibu dan punya ayah, terlepas apakah masih ada ataupun sudah tidak ada. Tapi ingat bahwa dalam Islam bakti kepada orang tua itu tidak putus karena sudah meninggal dunia. Orang tua saya udah meninggal dunia, saya nggak bisa lagi bakti. Tidak. Orang tua sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti. Kita sudah tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita kalau yang meninggalnya kita. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa berbakti lagi karena memang udah terputus amalnya. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti pada mereka. Nanti kita akan bahas insyaallah bagaimana cara baktinya kalau sudah tidak ada. Jadi posisi birrul walidain atau bakti pada orang tua itu dalam Islam sangat tinggi, sampai-sampai posisinya di bawah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Bani Israil Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
Dan Allah dan Tuhanmu telah menetapkan, memerintahkan kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Bayangkan, jadi ada hubungan horizontal dan vertikal kepada Allah dan kepada orang tua. Makanya ada 3 ayat atau ada 3 kebiasaan Allah dalam Al-Quran selalu menggandengkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Allah menggandengkan antara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran banyak, wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga hendaklah kalian taat kepada Rasul. Itu kata ulama artinya begini, satu paket, nggak bisa dipisahkan. Artinya kalau ada orang taat kepada Allah tapi dia nggak mau taat kepada Rasul, maka ketaatan kepada Allahnya tidak sah, tidak dianggap. Makanya mungkin ada di Indonesia sebagian orang aliran Islam yang menyempal, namanya Islam ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu mereka tidak mau menerima sunnah-sunnah hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya, mereka hanya mau dalilnya dari Al-Quran saja. Dulu pernah ada ya, nyebarkan selebaran isinya tentang ya ajakan-ajakan kebaikan, cuma isinya semuanya Al-Quran, tidak ada satupun hadis Nabi SAW. Mengingkari ya hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini tidak dianggap karena tidak taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah menggandengkan antara mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Kan banyak di Al-Quran ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah oleh kalian sholat dan keluarkan zakat. Kata ulama, siapa yang mendirikan sholat tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, tidak sah sholatnya, tidak dianggap. Tidak dianggap karena dia tidak mau mengeluarkan zakat, mengingkari zakat. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menolak, mengingkari, tidak mau mengeluarkan zakat itu dianggap riddah, murtad. Sepeninggal Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada kabilah-kabilah Arab yang menolak memberikan zakat, mengeluarkan zakat, tidak mau. Dan saat itu pun ada sebagian orang-orang kafir yang merongrong ya pemerintahan kota Madinah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah aku akan memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Artinya antara sholat dan zakat tidak bisa dipisah. Demikian juga antara hubungan kita dengan Allah tidak bisa dipisah dengan hubungan kita dengan orang tua kita. Allah berfirman, anishkurli wali walidaik, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tua kalian. Artinya kata ulama, kalau orang ya banyak bersyukur kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmatnya, banyak ngadain acara-acara syukuran, tapi dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, menelantarkan orang tuanya, itu syukurnya kepada Allah tidak dianggap oleh Allah. Jadi saking betapa Allah memperhatikan posisi orang tua, kedua orang tua kita, ibu dan bapak, untuk kita jaga. Di surat Bani Israel ini, surat Al-Isra, bahkan Allah merinci bagaimana cara kita berbakti. Ya, saya tidak mengetahui satu ibadah yang dirinci ya begitu lengkap daripada cara berbakti pada orang tua. Ada juga ibadah yang lain yang dirinci dalam Al-Quran lengkap, namanya ibadah pembagian hukum waris, itu dirinci dalam Al-Quran. Nah, dalam surat ini Allah merinci bagaimana cara kita berbakti pada orang tua. Ya, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika kedua orang tuamu sampai pada usia lanjut, ahaduhuma, salah satunya, atau kilahuma, kedua-duanya. Bisa jadi mungkin ada yang tinggal satu lagi yang orang tuanya, ibunya saja, atau tinggal ayahnya saja, atau masih ada ibu dan ayahnya dalam keadaan sudah lanjut. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah
menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana ucapan kita kepada mereka, bagaimana lisan kita diatur oleh Allah. Yang pertama, Allah melarang dua hal. Fala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengucapkan kepada mereka ucapan atau ucapan-ucapan yang bernada kesal atau bosan atau jengkel. Jangan mengucap kata-kata yang bernada kesal, bosan atau jengkel. Dan Allah pun melarang yang lebih dari itu, ya. Wala tanharuhuma, jangan juga kalian membentak orang tua kalian. Kok bisa sih ada orang membentak orang tua? Allah melarang, berarti ada orang-orang yang berani seperti itu. Karena apa? Saat itu orang tuanya kan sudah sepuh, ya, sudah lanjut usia. Biasanya kalau orang tua sudah lanjut usia, anak-anaknya biasanya sudah pada dewasa, sudah pada mapan, udah punya pekerjaan, punya keluarga sendiri, punya pemasukan sendiri, punya urusan sendiri, sudah mapan lah dia. Sedangkan orang tuanya biasanya ketika sudah uzur lanjut usia, mereka sudah tidak bekerja lagi pada umumnya, sudah lemah fisiknya, bahkan mungkin sudah sakit-sakitan, ya. Maka ada kalanya di antara anak-anak itu ada yang egonya naik atau muncul, merasa dirinya sudah dewasa, sudah sukses, sudah berkuasa, kaya raya, dihormati orang lain, sehingga ketika ada sesuatu dengan orang tua itu tiba-tiba terlontar ucapan bentakan. Wa'iyadzubillah. Dilarang oleh Allah, ya. Wala tanharuhuma. Justru Allah mengarahkan lisan kita untuk apa? Mengucapkan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Hendaklah kalian berkata kepada mereka, orang tua kalian, dengan ucapan-ucapan yang memuliakan. Ucapan-ucapan yang memuliakan mereka, menghormati mereka. Bagaimana Allah mengatur lisan kita. Karena ada kalanya orang tua itu terlukai hatinya oleh lisan anaknya, oleh lidah anaknya, ucapan anaknya. Maka oleh Allah diatur cara bakti kepada orang tua, jaga lisan kalian, jangan menyakiti hatinya. Bahkan lisan kalian harus digunakan untuk kata-kata yang memuliakan mereka. Lalu kenapa di ayat ini Allah menggarisbawahi atau menyebutkan indakal kibar, ya, ketika orang tua sudah lanjut usia? Karena justru pada saat lanjut usia itulah, ya, para orang tua butuh-butuhnya perhatian anak-anaknya. Beda ketika mereka masih muda, masih kuat, ya, mereka masih bisa mandiri. Tapi ketika sudah lanjut usia, sudah lemah fisiknya, sudah tidak punya pemasukan, bahkan sudah sakit-sakitan, kadang-kadang mereka butuh perhatian dari anak-anaknya. Butuh perhatian dari anak-anaknya. Dan ini ada sebuah hadis Nabi SAW, ya, semacam ancaman dari Nabi. Beliau mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, Ragima anfuh, ragima anfuh, ragima anfuh. Kata Nabi SAW, celakalah seseorang. Diulang 3 kali, celakalah seseorang dan celakalah seseorang. Para sahabat heran, kenapa Nabi mengucapkan ucapan atau mendoakan celaka pada seseorang sampai 3 kali? Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah yang engkau katakan celaka itu? Nabi mengatakan, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Siapa yang seseorang itu dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih orang tuanya masih ada hingga lanjut usia, salah satunya atau kedua-duanya, falam yudkhilul jannah, tapi tidak bisa menyebabkan orang itu masuk surga lewat bakti pada orang tua, maka celakalah dia. Artinya apa? Justru ketika orang tua kita sudah lanjut itu adalah salah satu jalan termudah untuk masuk surga. Salah satu jalan termudah untuk masuk surga. Tapi ketika kesempatan itu masih ada, orang tua kita masih ada, dua-duanya atau salah satunya lanjut usia, tapi kita tidak berbakti kepada mereka, baik dengan khidmah atau pelayanan, ataupun dengan nafkah, ngasih kiriman uang misalkan, ataupun dengan doa, sama sekali
maka celakalah orang seperti itu. Ya tapi kan saya tinggalnya jauh, ya nggak di Indonesia, orang tua saya di Indonesia, bagaimana? Saya ingin berkhidmah kepada orang tua saya, ingin melayani orang tua saya, tapi orang tua saya di Indonesia, bagaimana caranya? Para ulama memberikan beberapa cara alternatif berbakti pada orang tua. Memang idealnya itu seperti tadi, laki-laki yang melayani, ya, melayani orang tuanya, makan minumnya, ngasih susu langsung dengan kedua tangannya, itu idealnya seperti itu. Tapi memang qadarullah, rezeki kita misalkan ada di Qatar, jauh dari orang tua, misalkan tidak bisa melayani langsung, maka kata ulama bisa dengan cara yang lain. Dengan apa? Bin nafaqah, dengan ngasih nafaqah. Orang tua kita sudah tidak bekerja, kita yang kelebihan harta di sini kirim untuk mereka, entah mungkin per minggu atau per 2 minggu atau per bulan. Yang penting kita ngasih nafaqah untuk bekal mereka, kebutuhan mereka. Jangan sampai melupakan begitu saja. Kasih nafkah. Kalau misalkan ada orang atau ada anak yang tinggalnya jauh dari orang tua, ya, merantau juga, tapi qadarullah dia pemasukannya pun minim. Saya ingin berbakti pada orang tua, tapi saya jauh, tidak bisa melayani, ingin ngirim transfer juga, pemasukan saya pas-pasan, bagaimana? Selalu ada alternatif dalam Islam untuk berbakti pada orang tua. Dengan apa? Dengan doa. Doa itu gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu bayar. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti pada orang tua apapun kondisinya. Paling minimal adalah dengan mendoakan, itu gratis. Makanya kata ulama itu, ya, minimal kita mendoakan orang tua itu minimal 5 kali sehari. Ini bukan maksimal. Ini minimal 5 kali sehari kita doakan untuk orang tua kita. Dalam ayat yang tadi yang saya bilang bahwa ada hubungan antara Allah dan orang tua, apa yang satu paket itu, anishkurli wali walidaik, Allah perintahkan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukurlah pada orang tua kalian, atau berterima kasihlah pada orang tua kalian. Ada seorang ulama namanya Imam Sufyan bin Uyainah menafsirkan ayat itu begini: barang siapa yang sholat 5 waktu, maka seakan-akan dia telah bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah kepadanya. Lalu barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya, ya, di dalam sholat 5 waktu itu atau setelah sholat 5 waktu itu, maka seakan-akan dia pun telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Jadi caranya gitu, Pak. Ini minimal, ya, bukan maksimal. 5 kali itu minimal. Maksimalnya berapa kali? Terserah. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak, semakin sering, semakin bagus. Karena apa? Di antara tanda anak soleh itu adalah mendoakan orang tuanya. Ada hadis, ya, 3 amalan yang tidak akan terputus, salah satunya adalah apa? Awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, ada 3 amalan kalau manusia sudah meninggal dunia terputus. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Perhatikan, ada penyebutan anak soleh, ada penyebutan mendoakan orang tuanya. Kata ulama ini isyarat. Isyaratnya apa? Tanda anak yang soleh adalah suka mendoakan orang tuanya. Kalau tidak mendoakan orang tuanya, berarti dia belum soleh. Seberapa soleh seseorang, seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Semakin dia sering mendoakan orang tuanya, berarti dia semakin soleh dalam pandangan Allah. Semakin kurang mendoakan orang tuanya, kesolehannya menurun. Ada hubungan seperti itu. Jadi caranya gimana prakteknya? Kan di dalam sholat itu kan ada 2 tempat untuk berdoa, ya. 1 ketika sujud, 2 sebelum salam. Itu adalah tempat kita boleh berdoa apa saja. Tapi ingat, bahasa Arab, ya, jangan bahasa Indonesia dalam sholat, ya. Saya nggak bisa bahasa Arab, dalam hati aja kalau gitu. Ingat, 2 tempat saat sholat adalah 1 saat sujud, 2 saat sebelum salam. Sempatkan di salah satu sujud itu baca doa untuk orang tua. Bagaimana doa untuk orang tua? Bagaimana?
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada apa nih? Kalau misalkan tidak sempat, jadi caranya gimana? Ya, kalau caranya gini, ketika sujud, baca dulu bacaan sujud. Ya, 1 kali Subhana rabbiyal a'la. Kenapa tidak 3 kali? Takutnya imam keburu bangkit, kita nggak sempat. Ya. Ketika sujud, baca Subhana rabbiyal a'la, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, ini imamnya suka agak cepat nih, angkat kepalanya. Saya nggak keburu gimana? Ya udah langsung aja tanpa baca Subhana rabbiyal a'la, nggak apa-apa, langsung doa aja lah. Ketika sujud, Allahu Akbar, langsung doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh dan sah. Saya ingin baca di semua sujud tuh orang tua, oh bagus itu. Oh, saya nggak sempat ketika sujud. Nanti ketika sebelum salam imam. Imamnya cepat salamnya, saya nggak sempat. Habis sholat, ya, habis zikir baca doa. Tapi katanya nggak boleh berdoa habis sholat. Kata siapa? Boleh. Boleh berdoa habis sholat. Gimana? Jadi berdoa habis sholat. Ada syukurli wali. Nah, setelah Allah ya mengatur bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dengan menjaga lisan kita, Allah pun mengatur bagaimana sikap tubuh kita saat di hadapan orang tua. Lanjutan ayat itu Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah." Hendaklah kalian merendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Jadi harusnya kita saat bertemu fisik dengan kedua orang tua kita, sikap kita itu menunjukkan sikap penuh rendah hati, tawadhu. Bagaimana orang tawadhu? Ya. Bukan menunjukkan rasa angkuh gitu ya, tidak. Tapi dengan tawadhu dan penuh kasih sayang, minar rahmat. Bahkan para ulama salaf menyebutkan orang-orang zaman dahulu ketika mereka bertemu atau di hadapan orang tuanya itu ibarat seperti raja dengan rakyat gitu ya. Saking mereka begitu menghormati orang tua dengan sikapnya gitu, dengan sikapnya. Bahkan cucu Nabi namanya Imam Ali bin Al-Husain As-Sajjad. Beliau punya kebiasaan kalau makan sama ibunya itu gak mau. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, "Wahai Imam, kenapa Anda tidak mau makan bersama ibu Anda? Kenapa tidak mau makan bareng sama ibu Anda?" kata. Beliau menjawab, "Itu bukan tandanya saya durhaka atau enggan, tapi saya takut begini," kata beliau. "Saya takut di hidangan makanan itu ya, saya mengambil suatu makanan yang mana ibu saya matanya sudah mendahului pengen ngambil itu, tapi keburu saya ambil. Saya nggak mau seperti itu." Ini artinya bagaimana mereka sekecil apapun nggak mau gitu ya, mengecewakan hati orang tuanya. Seperti itu mereka. Dan ternyata tidak cukup sampai sana, jemaah sekalian. Allah mengatur lisan kita, ucapan kita. Allah mengatur bagaimana sikap tubuh kita saat bertemu fisik dengan mereka. Juga Allah memerintahkan untuk berdoa kepada orang tua, mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kenapa di dalam doa ini tidak ada Rabbighfirli wali walidayya? Ya? Tapi di sini langsung Rabbirhamhuma. Nah, sebenarnya dalam asli Al-Qur'annya seperti itu, Pak. Dalam surat Al-Isra-nya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Digabung dengan Rabbighfirli wali walidayya itu diambil dari doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh yang ada di akhir surat Nuh. Nabi Nuh itu beliau punya kebiasaan mendoakan orang tuanya. Doanya seperti itu dalam Al-Quran. Akhir surat Nuh ada doa Nabi Nuh, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Digabung dengan tadi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sayangilah mereka, orang tua kita, sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku masih kecil. Lalu mungkin kita ada bertanya, kenapa Allah dalam doa khusus orang tua ini menyebut-nyebut memori kita ketika masih kecil? Kira-kira apa hikmahnya?
Kenapa saat mendoakan orang tua, dalam doa itu disebutkan ketika aku masih kecil dididik oleh mereka. Supaya apa? Bersyukur. Supaya muncul apa? Rasa apa? Rasa sayang. Ya. Bagaimana memori kita diajak ya untuk mengenang masa kecil kita. Bagaimana orang tua mendidik kita ketika kecil, mengurus kita, membesarkan kita, mungkin membersihkan kotoran kita, membersihkan kotoran kita ya. Itu supaya apa? Supaya hati kita timbul rasa sayang kepada orang tua saat mendoakannya. Timbul rasa sayang. Saat kita mendoakan orang tua kita, saya ingin cerita. Beberapa hari yang lalu saya mengisi kajian online salah satu jamaah ya, tentang bakti pada orang tua juga. Dengan kebaikan lah ya, keluarganya Pak Yuno sama Bu Andi. Saya ngasih tema tentang kajian orang tua. Itu sore harinya, hari Ahad sore kemarin, kemarin saya menjelaskan dan sebagainya. Pas malamnya, malam Seninnya, saya mau tidur sekitar jam 10 malam. Keluarga pada tidur, istri pada tidur, anak sudah tidur. Saya ingin buka Facebook dulu kan, saya punya Facebook, saya pas cari mantan. Ini bukan Facebook Pro ya, untuk berbagi lah. Ternyata itu qadarullah yang terbuka itu adalah status cerita Facebook saya ketika ibu saya meninggal dunia. Hari ketika ibu saya meninggal dunia, gak tahu kenapa. Itu sudah kehendak Allah. Pas saya buka itu ada tulisan saya menulis di Facebook itu begini: Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir li ummi warhamha wa'afiha wa'fu anha. Langsung terbayang masa-masa kecil saya dengan ibu saya. Gak bisa dibendung dan ditahan, nangis selama beberapa menit saya nangis. Dan tentu saja berdoa terus untuk ibu saya. Saya berdoa terus selama beberapa menit. Dan akhirnya saya pun keluar dari kamar, saya ke ruang tamu, dan saat itu langsung saya bacakan Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali, dan surat Al-Mulk saya hadirkan untuk ibu saya. Itu tidak bisa dibendung. Kenangan-kenangan ketika masih kecil saya sama beliau, ya, itu mengalir. Dan itulah bagaimana Allah menyebutkan agar kita saat berdoa itu, ya, agar terkenang masa kecil supaya timbul rasa sayang pada orang tua kita, sehingga doa kita semakin tulus, semakin ikhlas, semakin banyak untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ya, Rabbihamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu bagaimana kalau misalkan orang tua kita sudah tidak ada, meninggal dunia? Nah, Islam mengajarkan bahwa kita bisa berbakti dengan cara satu tadi, berdoa. Yang kedua dengan cara ini yang paling baik sebenarnya. Ya. Cara yang paling baik kita berbakti pada orang tua adalah ini. Karena dengan ini kita bisa menghimpun semuanya. Apa? Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tidak ada cara berbakti pada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia, dengan cara kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, hubungannya dengan Allah dan juga dengan sama manusia. Jadi anak yang soleh pasti sering mendoakan, bersedekah atas namanya, pasti akan menjaga nama baik keluarga, tidak akan mencoreng, tidak akan membuat dirinya menyebabkan orang tuanya tercoreng namanya. Komplit dengan soleh, ya, tidak akan soleh. Kemudian juga apalagi dengan bersedekah, ya, menyedekahkan pahala amal kita. Nah ini nih, masalah menyedekahkan pahala amal untuk orang lain, ya, terlebih orang yang meninggal dunia. Itu saya mau merinci. Pertama, ya, ada ulama, semua ulama sepakat ada amal-amal soleh yang ada ulama yang di sana ada ikhtilaf, beda pendapat.
ulama yang sepakat tentang sampainya pahala, kalau kita menghadiahkan pahala itu adalah ibadah-ibadah sunnah maliyah, ibadah-ibadah sunnah yang berhubungan dengan harta, sedekah, wakaf, ya, bangun masjid, bikin sumur, wakaf Al-Quran, sedekah makanan. Nih, sekarang Pasar TV nih bikin makanan, boleh Pak? Ya Allah, jadikan pahala sedekah makanan ini untuk orang tua saya. Itu semua ulama sepakat sampai. Tidak ada ulama yang bilang tidak sampai, tidak. Semua mazhab sampai. Apa? Ibadah-ibadah sunnah yang berhubungan dengan harta. Nah, tersisa adalah ibadah-ibadah badaniyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti baca Al-Quran, doa, zikir, istighfar, sholawat. Kita hadiahkan. Ada yang menyampaikan, ada yang bilang pendapat itu sampai, ada yang bilang tidak sampai. Tapi jumhur ulama mayoritas, dan saya ikut pendapat, semuanya sampai. Ya, ibadah-ibadah badaniyah pun semuanya sampai. Kalau memang ibadah umroh sunnah, haji sunnah itu memang ada dalilnya sampai, ya. Itu kan ibadah badan juga. Umroh sunnah, haji sunnah itu sampai. Nah, mayoritas ulama sampai. Jadi semua ibadah sunnah, bahkan yang paling kuat mendukung bahwa semua ibadah sunnah itu kita pahalanya bisa sampai kepada siapapun yang kita kehendaki, ya, hadiahkan. Itu adalah ulama-ulama mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal justru. Dalam kitab fikih mereka mengatakan, kullu qurbah minal muslim, setiap amal ibadah sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim, kemudian dia menjadikan pahalanya itu untuk li muslim mayyit aw hayyin jaza. Kemudian dia jadikan pahalanya itu, ya, dihadiahkan untuk orang muslim yang lain, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Itu boleh dan sampai. Boleh dan sampai. Kan biasanya kan di masyarakat berpikirnya kan kalau kita menghadiahkan pahala amal soleh itu kan untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Padahal orang yang masih hidup pun bisa. Misalkan masih ada bapak orang tua nih, masih hidup. Ya udah, saya bersedekah. Ya Allah, saya bersedekah. Sedekah ini kan pahala yang sepakat ulama, ya. Saya bersedekah. Berdoa atau berniat, ya Allah, terimalah sedekah saya ini, ya, terimalah sedekah saya ini, dan jadikan pahalanya, ya Allah, untuk bapak saya yang ada di Indonesia. Masih hidup tuh, sampai. Dan boleh. Orang meninggal dunia pun boleh. Ya, jadi ini adalah dibolehkan. Jadi itu boleh dengan bersedekah makanan, apa saja boleh. Kemudian juga di antara cara bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada adalah dengan menjaga hubungan baik dengan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka sewaktu mereka masih hidup. Ketika orang tua sudah tidak ada, maka silakan diperhatikan dengan siapa mereka bertemannya, bersahabatnya. Maka kita datangi mereka, berbuat baik pada mereka, maka itu pun akan membahagiakan orang tua kita di alam kubur. Yang lain lagi apa? Misalkan menunaikan amanah. Kalau memang ada amanat orang tua, misalkan pernah amanat ketika hidup belum tertunaikan, maka kita bisa menunaikannya. Itu pun akan menyenangkan orang tua kita di alam kuburnya. Apalagi dengan memperbanyak, selain doa adalah khususnya istighfar, memohon ampunan. Ini ada fadilahnya khusus. Jadi ada riwayat dalam sebuah hadis, ada ahli kubur yang ketika di dalam kuburnya itu oleh Allah ditambah-tambah kenikmatannya, nikmat kuburnya, sehingga dia pun merasa heran gitu, ya. Ya Allah, dari mana ini? Kok saya merasakan kenikmatannya ditambah-tambah terus? Saya nggak tahu ini amal siapa ini. Dikasih tahu, bistighfari waladika laka. Ini adalah kiriman istighfar anakmu di dunia. Makanya kalau kita hendak menjadi ingin berbakti pada orang tua kita dengan cara yang terbaik, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, adalah berusahalah kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang soleh. Apa sih soleh itu artinya? Soleh itu artinya adalah orang yang memenuhi hak-haknya Allah dan juga hak-haknya hamba-hamba Allah.
Tidak bisa dikatakan soleh kalau orang hubungannya dengan Allah baik tapi dengan manusia nggak baik, belum soleh itu. Rajin ke masjid, berjamaah 5 waktu, tapi KDRT, itu belum soleh. Rajin ibu-ibu ke pengajian, tapi membangkang pada suami, itu belum soleha. Jadi harus hubungan dengan Allah baik, manusia baik, baru soleh. Saat itulah otomatis dia akan memperbanyak doa untuk orang tua dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan Allah jadikan juga anak-anak kita, keturunan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, persilakan. Allah. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan. Tanya Ya. bagaimana kalau seorang istri yang solehah tadi, rajin pengajian, rajin membaca Quran, rajin ibadah, sholat waktu, terus kemudian dia juga membangkang pada suaminya, Pak Ustaz. Tadi dikatakan tidak soleh. Nah, tapi suaminya ini bukan pukul, jarang pengajian, sholatnya juga 1-2 kali, dan suka judi online. Apakah salah tadi hilang predikat seperti istri soleh tadi? Terima kasih. Ya. Bagaimana kalau seorang istri ke pengajian rajin, sholatnya rajin, tapi dia membangkang karena alasannya suaminya judul dan sebagainya. Suaminya nggak soleh lah ya. Suaminya nggak soleha atau soleh? Nggak soleh ya, bukan nggak soleha ya. Nggak ada suami soleha. Nah, kalau sikap seperti ini berarti ada penyebabnya. Karena sikap suaminya seperti itu, maka sebenarnya itu hubungan yang tidak sehat juga ya, tidak sehat, tidak baik. Kita harus juga ini harus diurai dulu sih bagaimana kenapa dia membangkangnya, karena apa? Kalau dia membangkang, itu kan membangkang istilahnya kan berarti membangkang perintah kan, perintah suami kan. Nah, kalau perintah suami itu adalah pada kemaksiatan, dia membangkang, itu bagus. Kalau suami, apalagi suaminya ini kan latar belakangnya suami yang tidak soleha, tidak soleh ya, tidak soleh. Suaminya tidak soleh, menyuruh misalkan pada sesuatu yang maksiat. Kamu harus ikut judul juga sama saya, dibangkang, ya bagus. Berarti soleh benar-benar itu. Tapi kalau suaminya nyuruh untuk taat kepada Allah, ya, atau menyuruh yang mubah, tolong ambilin air, itu kan mubah. Mubah itu kan tidak bernilai pahala, tidak bernilai dosa, bebas nilai. Itu ada hak kewajiban dari istri untuk taat pada suami. Kalau misalkan disuruh ngambilin air buat suaminya, meskipun suaminya seperti itu keadaannya, kemudian membangkang, itu termasuk istri yang belum soleh. Dia kurang tahu ilmunya itu. Dia harus mengetahui bahwa mana kapan saat dia boleh membangkang, kapan saat dia tidak boleh membangkang sama sekali. Dia hanya boleh membangkang perintah suaminya kalau memerintahkan kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan. Ingat, istri itu harus paham. Ini suami saya nyuruh saya apa sih? Oh, ternyata nyuruh untuk ambilin air. Ini kan suatu yang mubah, enggak haram. Maka dia harus memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, ya, enggak mau dengan alasan suaminya juga kayak gitu, itu termasuk ya tidak soleh. Karena dia harus paham. Sekali lagi, dia harus paham, oh ini suaminya nyuruh pada hal yang mubah. Dia punya hak untuk ditaati dan saya punya kewajiban untuk mentaati dia. Terima aja, sampaikan aja minuman itu kepada dirinya. Di luar itu, di luar hal yang ketaatan, menyuruh taat atau tidak menyuruh pada yang mubah, nyuruh yang maksiat, itu wajib dibangkang. Allah. Baik. Bapak, ada lagi yang lain? Satu lagi Pak Ustaz. Iya, boleh. Gua juga enggak. Bagaimana kalau si anak ini sudah menjadi orang sukses, sudah berkuasa, sudah kaya raya, kemudian si ibu ini dia tinggal jauh dengan orang tuanya,
dan saudara-saudaranya juga jauh dari orang tuanya ini. Jadi orang tuanya ini sebatang kara, tetapi anak-anaknya sukses semua, kerja di luar negeri dan kaya raya pokoknya. Nah, terus karena anaknya ini orang soleh juga, tetapi dia tidak bisa merawat orang tua dan mendiami sehariannya. Kemudian demi keamanan orang tuanya tadi, karena orang tuanya sudah punya penyakit demensia, pikul, sehingga kadang lupa ke jalur ke rumah, dikirimlah ke panti jompo. Nah, panti jompo ini juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang menunjang keamanan ini. Nah, beberapa orang mengatakan, oh, anak yang tidak berbakti. Nah, beberapa orang, oh, itu anak yang berbakti. Nah, sebenarnya mana yang benar? Yang A, jawabannya A atau yang B? Gak ada yang C ya? Tidak dua-duanya. Kalau keren aja, kalau keren. Pak Indra, jawab. Pak Indra, bisa Pak Indra. Ada 50-50. Baik, jadi gini katanya, keadaannya bagaimana kalau semua anaknya sukses tapi jauh gitu kan, tapi ibunya sebatang kara, dikirim ke panti asuhan panti jompo. Nah, ada sebuah ayat lanjutannya begini, ya, lanjutan dari surah Al-Isra begini, in takunu shalihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kalian benar-benar anak-anak yang soleh dan soleha, ya, jika kalian benar-benar anak-anak yang soleh dan soleha, dan Allah tahu dari hati kalian, fa innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang mudah kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar itu Maha Pengampun. Ini kata ulama ada semacam solusi. Kan yang namanya orang tua sudah lanjut itu kadang ada sifat-sifat kekanak-kanakan lagi, ya, pundungan atau apa, atau yang kadang, mohon maaf tanda kutip, secara tidak langsung, tidak sengaja, kadang-kadang menyebabkan salah sebagian anaknya itu merasa apa, timbul kata atau sikap yang kurang layak. Ini Allah sudah tahu karakter manusia. Apa batasannya? Mana batasan anak yang soleh dan anak yang tidak soleh dengan sikap seperti ini? Itu kata Allah, in takunu sholihin. Jika kalian benar-benar soleh dan Allah tahu dari hati kalian bahwa sikap itu, ucap itu muncul tidak sengaja, bukan disengaja dari hati kalian, bukan sengaja, tapi karena memang kondisi dan keadaan misalkan tidak bisa, ya. Kalau memang ternyata yang terbaik adalah harus di panti jompo, ya, tanpa sengaja untuk menelantarkan, karena kondisi misalkan nggak bisa, tidak ada satu orang anak pun, ya. Kalau memang ada yang mau berkorban, ya lebih baik untuk menemani salah satunya gitu, ya. Itu bagus. Tapi kalau memang kondisinya tidak bisa sama sekali dan tidak ada satu niat pun dari hati untuk menelantarkan orang tua, tapi karena kondisi dan sebagainya, terdesak kondisi keadaan itu, dan orang tuanya pun ketika itu sudah dibicarakan baik-baik dan orang tua itu mau mengerti, ya, memahami keadaan anaknya, mau menerima, dan dia pun mau di panti jompo, sallallahu alaihi, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu adalah dari hatinya, Allah tahu nggak mau ngurus demi untuk menghindar kewajiban, tidak ingin repot, ingin capek, dan Allah tahu dari hatinya, bukan dari ucapannya, ini termasuk anak itu. Jadi karena apa? Batasannya kembali pada motivasinya, apa niatnya ketika dia mengirim orang tuanya kepada panti jompo. Dan jangan sampai kita seperti itu, ya, dan jangan sampai kita pun digitukan sama anak-anak kita. Astagfirullah. Itu Pak Ustadz ya. Silakan yang muda dulu lah. Yang muda. Kasih. Baik. Kalau orang tuanya doain kepada masih pantas seperti orang tua gitu, ya. Baik. Bagaimana kalau orang tuanya nggak ngurus waktu kecil? Apakah sebagai anak, ketika anak yang nggak diurus itu sukses, apakah dia nggak perlu bakti pada orang tua? Perhatikan dalam ayat yang lain, ya,
wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini berbunyi seperti itu. Dan jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kamu turuti. Karena itu menyuruh apa? Menyuruh maksiat, menyuruh syirik, besar-besar kemaksiatan. Menyuruh syirik, orang tua nyuruh syirik, nggak boleh diikuti. Tapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah kalian berbuat baik kepada orang tua dalam urusan dunia. Ayat ini turun berkaitan dengan hubungan seorang anak dengan orang tua yang musyrik. Musyrik alias non muslim alias kafir. Dan ayat ini pun ya turun ketika salah satu sahabiah namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq kedatangan ibunya yang musyrik. Ketika datang ibunya yang masih musyrikah itu, Asma binti Abu Bakar, Asma putrinya Abu Bakar, konsultasi dulu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi ya ja'at wahiyya musyrikah. Ibuku datang kepadaku dan padanya masih musyrik, belum beriman kepada Allah. Afa asiruha, bolehkah saya berbuat baik kepada ibu saya, berbuat kepada ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Na'am, boleh. Ini Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan bimbingan dan arahan, tetap harus seorang anak berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Lalu bagaimana orang tua yang masih muslim tapi dia zalim? Apalagi kalau dia masih muslim meskipun zalim, itu masih ada hak untuk berbakti, hak dan kewajiban anak berbakti pada orang tua. Tidak bisa jadi alasan orang tua saya zalim dulu nggak ngurus saya. Yang masih muslim nggak? Muslim. Orang kafir pun orang tuanya masih harus kita berbuat bakti pada orang tua yang ada orang tua yang kafir. Apalagi yang masih muslim, kalau urusannya zalim dia dengan Allah dosanya. Tapi sebagai anak dia tetap ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, tidak hilang. Tapi meskipun begitu ya pasti secara manusiawi ada dalam hati sesuatu yang kurang ya dari sisi anaknya itu. Kenapa dia orang tua saya dulu tidak mendidik saya dan sebagainya. Tapi dia tetap punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua, tidak gugur dengan kezalimannya. Adapun kezaliman orang tuanya, dosanya dia adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mau tanya ini Pak Ustaz, itu kalau kita mendoakan orang tua itu lebih afdol pada saat kita berziarah atau di luar enggak berziarah pun sama afdolnya gitu. Yang kedua Pak, kalau pada saat ziarah itu kan hadis yang menerangkan tentang dibacakan surat Al-Mulk itu ada Pak ya? Yang kalau nggak salah siapa putrinya Nabi Fatimah itu membacakan surat Al-Mulk di makamnya Hamzah pamannya untuk meringankan, untuk melapangkan lah istilahnya. Kalau di kita kan kebanyakan kok di Indonesia kita kalau berziarah itu Al-Fatihah Yasin gitu kan. Umumnya itu ada tuntunannya nggak Pak? Apa yang harus dibaca yang lebih afdol gitu maksudnya? Baik. Kapan berdoa yang paling utama? Apakah saat berziarah atau saat tidak berziarah? Ketika saat berziarah pada orang tua dan kita mendoakan, ada dua ibadah. Satu ibadah ziarah kubur, itu sunnah hukumnya. Kedua, mendoakan almarhumah, ada dua pahala ya. Adapun mana yang lebih afdol, tidak ada keafdolannya, sama aja. Cuma ketika ziarah ada dua ibadah, ibadah ziarah dan ibadah mendoakan. Kapanpun boleh. Tentang surat Al-Mulk itu ya, saya terus terang jujur belum menemukan bacaan tentang itu, bahwa Fatimah radhiyallahu anha datang kepada kuburan Hamzah membacakan surat Al-Mulk. Saya belum menemukan. Cuma bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika berziarah? Yang paling utama adalah berdoa. Dan luar biasa begini, kalau kita berdoa ke kuburan itu sebenarnya kita posisinya berdiri loh, bukan sambil duduk, idealnya berdiri. Jadi ketika Nabi SAW mendoakan jenazah, qumu, berdirilah kalian, berdiri berdoa, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al ya.
Salullaha lahu athabat. Mintakan keteguhan untuk ahli mayit ini karena saat ini tidak akan ditanya. Berdiri. Kita berdoa. Kecuali kalau sudah pegal ya silakan dulu. Ya. Tapi usahakan dulu berdiri dulu berdoa dengan segala doa yang kita bisa, ataupun juga bisa dengan membacakan hadiahkan beberapa bacaan Al-Quran, mengikuti madzhab jumhur yang menyatakan sampai pahala itu kita boleh seperti itu. Allah. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman dari Pak RT untuk itu? Tidak ada Pak RT? Oh, tidak ada. Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis. Subhanallah.